Sendiri itu sepi, menakutkan, dan membosankan. Ya memang, tetapi semua itu dapat dilawan. Sekali-kali merdekalah. Saya telah mencobanya, menyendiri, dalam rentang waktu tertentu. Beberapa waktu lalu, hasilnya pun tak sia-sia. Gunung Penanggungan menjadi saksi kesendirian saya yang mengasihkan dan menjadi candu yang menyehatkan bagi jiwa raga saya. Sore itu, saya bertemu Mas Andre dan kawan-kawan di Mojokerto. Kami bertemu di pos 2 saat itu. Mereka akan mendirikan tenda. Dengan ramah mereka menyapa dan bahkan menawarkan bermalam di tenda mereka. Tapi karena hendak langsung menuju ke pos 5, saya putuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Kami pun bertukar kontak, nomor telepon. Mereka juga mengajak saya bertemu di Mojokerto untuk sekedar nangkring, nangkopi nanti. Setelah perjalanan Penanggungan selesai. Melakukan pendakian seorang diri seperti ini layaknya menyederhanakan sesuatu yang rumit. Serasa menemukan benua baru yang membentang, tempat baru, teman, dan pengalaman yang sangat dapat dieksplorasi sekehendak kita. Saya bak Columbus yang menemukan Amerika. Hampir setengah jam perjalanan, senja pun menyambut antara pos 3 dan pos 4. Di atas batuan ada 2 orang pendaki lain sedang beristirahat. Seorang bapak kira-kira berumur 50 tahun dan mungkin bersama ponakannya yang berumur 30 tahunan. Daripada duduk sendiri, saya memilih duduk di dekat mereka. Saya mengeluarkan air minum dan sebungkus roti yang telah saya bawa. Saya sapa bapak tua itu sembari menawarkan potongan roti dan ia ambil 2 bagian. Satu untuknya dan satu lagi untuk keponakannya. Tiba-tiba si bapak itu bertanya, "Apa yang kamu rasakan saat naik gunung, Dek?" "Capek, Pak," saya jawab gitu. Tentu bukan itu yang ia harapkan sebenarnya. Dan bukan itu saja yang saya rasakan. Saya lanjutkan dengan segera. Saya belajar sabar, tidak egois, pemaaf, banyak bersyukur, dan tidak sombong. Hanya kata-kata sifat saja yang saya bisa ucapkan. Gunung itu, kalau kamu perhatikan, yaitu bersifat Dek. Ia agung, ia nampak besar dengan bentuknya. Tapi, ia tidak sombong. Meskipun hanya ia besar seorang diri, lihatkan dengan kebesarannya. Ia memberkahi yang di sekitarnya, di dalam dan di bawahnya. Sambungnya dia meneruskan. Apa gunanya naik gunung, Dek? Kalau hanya ambil indahnya saja. Jika tak sekalian ambil hikmahnya, ujar bapak tua itu, yang sudah 4 kali mendaki gunung Penanggungan. Saya hanya membalas dengan senyuman.
sambil menyalakan rokok. Saya pandangi sore yang menguning, malu tertutup remang awan yang menghalangi indahnya sempurna. Setelah itu, saya pamit. Saya duluan, Pak. Takut gak kebagian tempat di bayangan. Kebetulan saat itu, besoknya akan diadakan 17 Agustus, pengibaran bendera. Ia mempersilahkan dan bilang sampai bertemu lagi. Hingga akhirnya tak pernah bertemu lagi. Entah dia camp di mana. Saya belajar suatu hal di pendakian ini. Mendaki gunung adalah perjalanan yang suci bagi seorang manusia yang ingin terus belajar, tempat belajar yang paling mengasihkan, bukan menjadikannya sekedar hobi atau gengsi semata. Sekitar jam 6:30 malam, saya sampai dengan selamat di rest camp, mengambil tempat tidur, memesan kopi, dan makan pecel. Membaca buku sebentar dan tidur untuk bangun lagi di tengah malam. Menyaksikan bulan purnama. Asik bukan? Berjalan seorang diri, berteman dengan musik, buku, orang asing dan kopi, dan potongan lagu. Saya merasakan sangat beruntung dengan semua pengalaman ini. Saya berkesempatan merasakan agungnya ilmu Universitas Alam Raya ini. Ilmu Tuhan yang dinamakan hikmah. Bekal untuk hidup di dunia nyata di mana semua penuh dengan ketidakpastian. Jadi, tak perlu banyak berpikir untuk melakukannya. Lakukanlah segera mungkin.